Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Dewi Kusumaningrum dari Fakultas Geografi semester 4. Di sini, saya ingin mempresentasikan mengenai lokasi industri. Prinsip teori Weber adalah bahwa penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang risiko biaya atau biayanya paling murah. Least cost location, yaitu tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya itu minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Jadi intinya, untuk penentuan lokasi industri, itu tempatnya memiliki jumlah total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum, namun tingkat keuntungannya itu maksimum. Prinsip teori Weber didasarkan pada 6 asumsi bersifat prakondisi. Yang pertama, wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim, dan penduduknya. Keadaan penduduk yang dimaksud tersebut menyangkut jumlah dan kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua, ketersediaan sumber daya bahan mentah. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Yang keempat, biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik. Biaya sangat ditentukan oleh bobot bahan mentah dan lokasi bobot bahan tersebut. Persaingan antar kegiatan industri, dan yang terakhir, manusia berpikir secara rasional. Selanjutnya yaitu, dalam menentukan lokasi industri terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama, biaya transportasi, yang kedua, upah tenaga kerja, dan yang ketiga, dampak aglomerasi dan deaglomerasi. Yang pertama, biaya transportasi diasumsikan berbandingan lurus terhadap jarak yang ditempuh dan berat barang. Sehingga titik terendah biaya transportasi menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi akan bertambah secara proporsional dengan jarak. Titik rendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Yang selanjutnya, apa itu aglomerasi industri? Aglomerasi adalah gabungan kumpulan 2 atau lebih pusat kegiatan, tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan tertentu. Pemusatan industri dapat terjadi pada suatu tempat terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan industri. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penyebab terjadinya aglomerasi industri antara lain, yang pertama, terkonsentrasinya beberapa faktor produksi yang dibutuhkan pada suatu lokasi. Yang kedua, kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi tertentu. Yang ketiga, adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang disesuaikan dengan tata ruang dan fungsi wilayah. Yang keempat, adanya kesamaan kebutuhan sarana prasarana dan bidang pelayanan industri lainnya yang lengkap. Dan yang kelima, adanya kerjasama yang saling membutuhkan dalam menghasilkan suatu produk. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi industri yaitu ada 9. Yang pertama, bahan mentah. Bahan mentah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan industri, sehingga keberadaannya harus selalu tersedia dalam jumlah yang besar demi kelancaran dan keberlanjutan proses produksi. Apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri cadangannya cukup besar dan banyak ditemukan, maka akan mempermudah dan memperbanyak pilihan atau alternatif penempatan lokasi industri. Yang kedua yaitu modal.
yang digunakan dalam proses produksi merupakan hal yang sangat penting. Modal ini kaitannya dengan jumlah produk yang akan dihasilkan, pengadaan bahan mentah, tenaga kerja yang dibutuhkan, teknologi yang akan digunakan, dan luasnya sistem pemasaran. Yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam menjaga kelancaran produksi, baik jumlah maupun keahliannya. Ada kalanya suatu industri itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak walaupun kurang berpendidikan. Yang keempat, sumber energi. Kegiatan industri sangat membutuhkan energi untuk menggerakkan mesin-mesin produksi, misalnya kayu bakar, batu bara, listrik, minyak bumi, gas alam, dan tenaga atom atau nuklir. Suatu industri yang banyak membutuhkan energi umumnya mendekati tempat-tempat yang menjadi sumber energi tersebut. Yang kelima, transportasi. Kegiatan industri harus ditunjang oleh kemudahan sarana transportasi dan perhubungan. Hal ini untuk melancarkan pasokan bahan baku dan menjamin distribusi pemasaran produk yang dihasilkan. Yang keenam, pasar. Pasar sebagai komponen yang sangat penting dalam mempertimbangkan lokasi industri, sebab pasar sebagai sarana untuk memasarkan atau menjual produk yang dihasilkan. Lokasi suatu industri diusahakan sedekat mungkin menjangkau konsumen agar hasil produksi mudah dipasarkan. 7. Teknologi yang digunakan. Penggunaan teknologi yang kurang tepat dapat menghambat jalannya suatu kegiatan industri. Penggunaan teknologi yang disarankan untuk pengembangan industri pada masa mendatang adalah industri yang memiliki tingkat pencemaran air udara dan kebisingan yang rendah, hemat air, hemat bahan baku, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang kedelapan, perangkat hukum. Perangkat hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan sangat penting demi menjamin kepastian berusaha dan kelangsungan industri. Antara lain tata ruang, fungsi wilayah, upah minimum regional atau UMR, perizinan, sistem perpajakan, dan keamanan. Yang kesembilan, yaitu kondisi lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang dapat menunjang kelancaran produksi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.